Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM C1C019037 dari kelas R009, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fikih zakat. Di mana pembahasan pertama mengenai pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan atau sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban Muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Quran, yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Dan yang kedua Sunnah, yang berbunyi, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis zakat. Jenis zakat terbagi menjadi 5. Yang pertama zakat fitrah, zakat mal atau harta, zakat penghasilan, zakat pertanian, dan zakat perniagaan. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Yang kedua zakat mal atau harta. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang Muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Yang ketiga, zakat penghasilan. Jika kita mempunyai penghasilan per bulannya, sebaiknya kita mulai memikirkan berapa banyak zakat penghasilan kita. Yang keempat, zakat pertanian. Zakat pertanian tentunya identik dengan hasil pertanian. Dan yang terakhir atau kelima, zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Pembahasan selanjutnya mengenai objek zakat harta. Objek zakat harta terbagi menjadi halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Pembahasan selanjutnya mengenai penerimaan zakat. Ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak atau rikab, yang keenam orang-orang yang berutang atau garimin, yang ketujuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang ke-8 orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Pembahasan selanjutnya mengenai orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Kelompok orang-orang yang tidak boleh menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang kaya, yaitu orang-orang yang berkecukupan mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Dan yang ketiga, bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, kecuali karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Pembahasan selanjutnya mengenai hikmah zakat. Hikmah zakat terbagi menjadi yang pertama menolong kaum duafa, yang kedua memberantas penyakit hati, yang ketiga menyucikan hati, yang keempat terciptanya sistem kemasyarakatan Islam, yang kelima keseimbangan distribusi harta, yang keenam pembuktian persaudaraan Islam, dan yang terakhir atau ketujuh terwujudnya tatanan masyarakat yang harmonis. Pembahasan yang terakhir mengenai perlakuan akuntansi atau PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109, yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, dan infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat, serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil.
atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelola, penaikan pemeliharaan dan penyaluran zakat. Baiklah, inilah pembahasan yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah.